Halo semuanya, balik lagi sama aku Dea dan di episode kali ini kita akan dengerin lagi lanjutan cerita dari Kak Jingga dan Kak Kacamata mengenai pekerjaan mereka setelah lulus dari Sirklo. Penasaran? Langsung kita dengerin yuk. Kangen nggak jadi pegawai? Kangen dapat duit per bulannya sih sama BPJS. Sustainability stability-nya Ini stability-nya. yang dikangenin. Iya. Karena kalau mungkin kerja sama orang secara nggak langsung tuh dapat network gratis kan, kayak kenal sama lebih banyak orang. Kerja sendiri juga bisa sih kenal klien gitu, cuman langsung dapat banyak aja sekali. Iya benar. Lo kapan lulus dari Sirklo? Jingga. Iya. Lulusnya di pertengahan tahun 2018. Oh, nggak ketemu gitu ya, menarik nih. Siapa kan? Oh, berarti di Circle nggak lama ya, 1 tahun gitu? Lo berapa lama di Sirklo ini? 2 tahun. 2 tahun. Lulus 2018. Harusnya ketemu sih kita. Oh, Harusnya ya. Nggak tahu ya. Ya, oke. Itu lo kalau boleh tahu lo apa? Bagian apa maksudnya? Gak usah spesifik, cuman I think lo tadi bagian HR mungkin talent. mungkin terlalu spesifik ya. Gue mungkin lebih general itu di bagian website, di bagian store. Oh, oke. Kan Circle ada 2 ya. Kita tahu kan ada store sama ada commerce. Iya. Oke, store. Emang dulu lu apa? Commerce ya? Gue di commerce. Ini makanya menarik nih. Terus, nah sekarang ini kalau kita apa? Kesibukannya apa sekarang? Sekarang gue jadi product manager di fintech. Di fintech company. Product manager fintech. Benar, sebelumnya lo tadi bilang di store. Store-nya apa tuh? Kan kita udah sama-sama gak tahu nih ya, pasti ya. Gue udah gak tahu siapa. Kalau itu lo dulu apa di store? Maksudnya pegang apa? Dulu pegang marketing. Oh, nice. Jadi banting setir. Tapi itu salah satu scale up nggak sih dari marketing ke mana? Ke product manager? Setahu gue. Kayak enggak sih. I mean it's 2 different jobs kan. Iya, enggak beda sih. Maksudnya product manager sama marketing hal yang berbeda gitu. Jadi bukan scale up juga, bener-bener kayak pindah haluan. Nice. Literally pindah haluan. Oke. Nah, kenapa tuh kalau boleh tahu nih? Kenapa lo tiba-tiba lompat dari marketing ke product manager? Apa emang ada chance, ada opportunity, atau lo mau ya emang adanya itu mungkin? Sorry. Nggak apa-apa. Mungkin jawaban singkatnya pertama yes. I was quite lucky, jadi ada opportunity. Terus yang kedua memang sebenarnya udah cukup lama sih tertarik sama product management. Cuman gue nggak tahu itu skill apa aja sih yang dibutuhkan. Jadi gue tuh kayak cuma tahu, I think gue interested sama product management. Tapi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan dan caranya gimana gitu. Dan gue itu udah mulai tertarik pas mungkin sekitar tahun kedua di Circle kali ya. Itu gue udah mulai tertarik. Nah tapi karena memang itu pindah aliran, pindah haluan, it was too risky lah buat gue. Jadi tapi karena gue tertarik ya udah gue cari tahu aja. Dan akhirnya pas kesempatan itu datang, I was quite ready gitu. Oh, nice. Itu menurut gue apa suatu yang mungkin kita bisa bilang kayak opportunity juga kan, karena lo memang ketertarikan di situ. Apakah itu juga itu salah satu passion lo juga ini? Kalau sekarang iya, tapi dulunya gue nggak tahu itu bisa jadi passion gue, karena kan itu memang sesuatu yang asing ya. Iya. Jadi by the time gue udah menjalankan hal ini mungkin selama kayak 6 bulan sampai 1 tahun, gue baru bisa bilang gue quite enjoy this process gitu. Baru gue bisa bilang kayaknya gue emang passionnya di sini. Berarti kalau lo bisa dikasih beberapa kata nih, menurut lo passion itu apa? Passion itu proses
atau memang lu ngulik sesuatu sampai lu tuh lupa dengan keadaan apapun baru lu bilang itu bisa passion? Nah, ini pertanyaan susah ya. Selalu ditanyakan tapi susah. Menurut gua passion itu sesuatu yang kalau lu kerjakan itu lu merasa satisfied, kayak lu merasa puas dan lu merasa hidup lu tuh berguna. Kayak lu tuh ngerjain itu memang ada gunanya. Lu hidup tuh ngerjain itu nggak sia-sia. Makanya kalau passion itu mungkin ibaratnya lu kalau misalnya lagi stres atau lu lagi bad mood atau lu lagi gagal pun lu tetap nggak akan bilang gua nggak suka itu. Lu bakal merasa lu tetap bisa ngerjain itu dan lu bakal enjoy gitu. Iya. Oh, nice. Ini lagi apa ya? Ini mungkin dari kemarin kan si warganet kan juga especially warga Twitter kan juga lagi rame tuh. Tentang nama itu passion itu apa idealis. Jadi kayak passion versus sama cari duit. Nah, menurut lo tadi lo bilang kayak misalkan kita mengerjakan sesuatu kita bisa terpuaskan, kita bisa melupakan ketika mood lo lagi turun, lo bisa tiba-tiba mood lo asik lah karena itu lo mengerjakan sesuatu yang lo memang lo suka. Tapi kalau pertanyaannya memang itu kalau nggak ada duitnya, menurut lo gimana? Apakah lo masih mau ngelakuin itu passion itu terus gitu? Atau lo memang akan switch dulu buat nyari duit atau gimana? Oke. Menurut gue memang passion sama kerjaan itu nggak harus nyambung. Jadi itu bisa jadi dua hal yang terpisah. Karena sebenarnya it's a privilege loh. Kayak lu bisa, misalnya kayak lu bisa kerjain sesuatu yang lu passionate banget. Itu sebuah privilege karena nggak semua orang mungkin financially stable atau kayak mungkin dia nggak ada resources untuk bisa ngerjain, lu bisa memakai passion dia untuk jadi source of income gitu. Jadi menurut gue orang nggak harus kerja sesuai dengan apa yang jadi passion dia, tapi menurut gue orang harus punya passion. Tapi memang gue percaya eventually kalau misalnya lu mampu, it will be better kalau lu bisa jadiin passion lu sebagai kerjaan. Karena lu mau let's say lu bisnisnya gagal atau karir lu tuh terhambat, lu gagal di sesuatu hal, tapi karena lu suka itu lu nggak akan give up dengan mudah. Gue hampir tanya balik, jadi sekarang berbisnis jadi passion lu nggak? Tapi nggak apa sih, nggak tahu ini menurut gue ini lucu atau enggak. Ketika gue berdesain untuk resign dan gue balik ke kampung, maksudnya ke hometown gue ngerasa passion gue tuh itu sih, kayak bikin sesuatu, create something. Even itu gue bikin suatu produk di bisnis passion gue, atau gue bikin suatu, gue approach klien, gue bikin suatu marketing strategi, gitu-gitu sih. Jadi gue bisa bilang kayak passion gue tuh kayak create something yang bervalue, lalu gue ngomong ke orang-orang, ini loh gue bikin sesuatu ini. At least itu nggak dihargai, nggak apa-apa, tapi gue ada sesuatu yang kayak senang aja gitu ketika gue mau create something. Kalau gitu, ini juga ada perdebatan di internet juga. Cuman kayak I don't think it's Twitter. Tapi orang-orang juga sering bingung gitu. Bedanya passion sama hobi itu apa sih? Kayak kalau misalnya lu bilang, iya kan. Jadi lu bilang lu suka nih ngerjain hal itu. Is it not just a hobby? Aduh susah, menurut gue tipis banget ya antara passion sama hobi. Soalnya kalau kita breakdown lagi, passion sama hobi sama-sama yang kita suka. Once lo tadi lo juga ngomong, once lo ngelakuin sesuatu dan lo lupa hal yang lain, itu juga bisa dibilang kita hobi sih, iya kan? Kalau passion juga, itu juga sama hobi juga. Mungkin nggak bisa juga, gue tadi mau ngomong kalau passion itu menghasilkan, tapi sekarang banyak banget hobi-hobi yang menghasilkan. Iya. Kalau menurut lo gimana sih? Kalau ini gue nggak tahu nih, sorry. Kalau ini lo gimana menurut lo passion sama hobi? Beda tipis sih memang. Cuman kayaknya ya kalau gue pribadi, hobi itu kebanyakan aktivitas yang gue lakuin kalau gue lagi mau
lari dari kenyataan sebentar gitu. Kayak Oh, let's say gue lagi penat atau gue lagi stres, ya kan. Terus gue mau cari sesuatu yang bisa buat wind down, buat istirahat bentar, ya udah gue lakuin hobi gue gitu. Misalnya kayak tadi gue baca buku misalnya, atau gue nonton, itu hobi. Tapi apakah gue se-passionate itu baca buku sampai misalnya gue suka koleksi, kayak gue beneran kayak belajar literature, kayaknya enggak sampai gitu sih. Jadi dalam banget ya, bisa buka kelas filosofi. Gak apa-apa nih, seru nih. Oke. Terus nih berarti lu udah berapa tahun di tempat baru? Udah hampir 3 tahun. Nice. I think this is the longest job. Oke. Ada ilmu dari circle yang bisa lo terapin di sini? Ada lah ya pastinya. Selama gue jadi marketer, pastinya gue belajar banyak hal. Yang pertama soft skill tentunya, karena kan kita banyak berhubungan sama customer langsung kan. Ideation, gimana cara increase exposure, awareness, dan segala macam. Itu that kind of thinking applicable juga buat kerjaan gue saat ini. Jadi I think nothing is wasted dari kerjaan yang sebelumnya. Cuman mungkin hal lain selain soft skill itu gue cukup beruntung karena di Circle dulu gue dikasih kesempatan buat explore kayak digital marketing. Cause it wasn't my forte. It wasn't my strongest asset lah ya. Gue itu kayak digital marketing itu bener-bener kayak hal baru buat gue. Jadi I was very blessed. Gue dikasih kesempatan kayak pas gue mau belajar, my supervisor itu ya open banget gitu loh, mendukung. Oh ya udah, kayak belajar. Terserah mau belajarnya dari mana gitu. Jadi sebenarnya gue tuh juga dari dulu punya kepikiran mau bikin bisnis sendiri ya. Tapi I think pertama-tama gue belum berani ngambil resiko. Terus yang kedua, gue juga gak mau langsung jump into it. Gue tuh gak mau kayak bener-bener kayak mungkin dulu pindah haluan langsung 100%. Jadi kalau gue berbisnis juga mungkin mulai dari kecil-kecil, jadi dari sampingan dulu gitu. Nah gue penasaran kayak kenapa lo gak ngelakuin hal itu sebagai sampingan dulu, dan apa yang bikin lo kayak berani buat ngambil resiko itu? Mungkin ada beberapa faktor yang mungkin nggak bisa gue ngomong di publik ya. Cuman yang paling gue dapetin itu adalah yaitu sih tadi kayak gue dapet satu chance atau satu opportunity yang menurut gue tuh kan kayak kalau gue telat nggak gue riset detik ini, kayak gue akan melewati itu akan sangat menyesal gitu. Mungkin gue bisa juga kayak opportunity juga sih, ambi dan opportunity. Mungkin itu salah satu ada di gue lah. Gue kayak melihat ini kan satu peluang yang bisa gue itu deh. Ya udah, gue tiba-tiba gue decide, gue butuh waktu untuk ngeriset ini semua juga. Ya udah, gue bikin ini, gue coba yuk start gitu pelan-pelan. Walaupun itu banget itu klien-klien di sini tuh belum aware tentang marketing ini, digital marketing seperti apa. Mereka masih belum aware tentang campaign itu apa. Kenapa sih gue harus bikin Facebook Ads, kenapa gue harus gitu lah. Itu sih menurut itu challenge-nya di situ sih. Iya, but I think gue tuh selalu respect orang-orang yang kayak udah kerja di Jakarta and then go back to their hometown untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena it's just sad kayak banyak orang yang emang akhirnya stay di Jakarta aja gitu, padahal we need that kind of people juga yang ngembangin sesuatu hal yang baru di hometownnya masing-masing. Kak Jingga sama Kak Kacamata udah ngobrol tentang bisnis, tentang perjalanan karirnya Kak Jingga yang tadinya dari marketing terus tiba-tiba berubah jadi product manager sekarang di satu perusahaan juga. Nah, sekarang waktunya kita mau reveal nih identitas asli dari Kak Jingga dan juga Kak Kacamata. But before that, aku juga mau tahu dulu nih setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, Kak Jingga punya apa ya?
kesan gitu mungkin terhadap Kak Kacamata gitu. Oh ternyata orangnya begini ya, atau apa segala macam. Nah Kak Kacamata juga punyakah kesan-kesan untuk Kak Jingga? Aku mulai dari Kak Kacamata dulu deh, boleh? Mungkin first impressionnya adalah si Kak Jingga ini asik sih. Maksudnya asik tuh apa ya? Tadi tentang kita membahas tentang passion, tiba-tiba kita klop mendebatkan suatu passion sama apa itu menurutku kayak asik sih, kayak buat asik buat ngajak ngobrol tentang passion, tentang startup, tentang ini. Dan aslinya kalau nggak ada waktu pengen mengulik tentang tadi project manager itu apa, maksudnya dia ngapain aja, apa yang dia udah lakuin di project manager itu lebih satu pembahasan yang lebih menarik lagi sih. Mungkin next time kali. Boleh nanti next time kita temui lagi boleh ya, antara boleh Kak Jingga dan Kak Kacamata untuk ngobrol-ngobrol lebih deep lagi nih. Jadi biar bisa sharingnya lebih oke lagi. Oke, thank you Kak Kacamata. Nah sekarang aku mau pindah ke Kak Jingga, silakan. First impressionnya, I think dari cara Kak Kacamata bicara, kelihatannya orangnya memang pemberani sekali ya. Maksudnya kayak dia berani ngelakuin hal baru, hal yang challenging, terus dia berani mempelajari hal yang baru gitu. I think gue respect itu banget sih. Dan gue juga idem sama Kak Kacamata soal tadi kita bisa klop untuk ngebahas sesuatu yang agak philosophical. Biasanya kan nggak semua orang bisa go deep kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Jingga juga atas first impression atau kesan-kesannya untuk Kak Kacamata. Oke, sekarang waktunya kita mau reveal nih ya. Jadi siap-siap Kak Jingga sama Kak Kacamata untuk... Kok gue deg-degan ya? Deg-degan terus. Memposisikan dirinya di depan kamera laptopnya nih. Jadi biar kita bisa ngelihatnya tuh enak gitu ya. Pas gitu di depan kamera. Aku akan hitung sampai 3. Jadi nanti Kak Jingga sama Kak Kacamata aku mau minta tolong untuk dibuka kameranya. Udah siap ya? Oke, kalau udah siap, aku hitung sampai 3, nanti kamera boleh dibuka. 1, 2, 3. Ini ada Kak Jingga. Halo Kak Jingga. Halo, di sini ada Kak Kacamata juga. Akhirnya sudah bertemu ya. Nah, sekarang aku mau tahu nama dari Kak Jingga nih sesungguhnya siapa, terus waktu ya mungkin kenalan lagi kali ya, dulu di Circlo divisi apa, terus berapa tahun di Circlo, terus sekarang kegiatannya apa gitu. Boleh silakan. Oke, halo, nama gue Jovita, dulu di Circlo masuknya tahun 2016, lulusnya tadi 2018 di tim marketing. Oke. Oh, Circle Store. Circle Store di bagian marketing ya. Oke. Nah, berarti sekarang kegiatannya Kak Jingga apa nih? Di kantor maksudnya? Ya, saat ini. Kegiatannya saat ini jadi product manager di Cicil. Jadi Cicil itu fintech sih. Kita provide loans buat mahasiswa sama institusi pendidikan. Itu jadi day to day jobnya mungkin bisa dibilang apa yang perlu di develop atau ditambahkan atau diimprove dari aplikasinya itu biasanya gue yang lakukan gitu. Dibantu sama teman-teman engineer, teman-teman QA dan yang lain-lain. Wow. Oke, aku pindah sebentar ke Kak Kacamata nih supaya biar kita panggil nama asli ya gitu. Oke, boleh silakan Kak Kacamata. Halo, nama asli gue Ravin Leo. Gue dulu di Circlo itu di Circlo Commerce. Gue sebagai account eksekutif, senior account eksekutif di Circlo Commerce. KAE? Gitu. Iya, KAE. Oke, nice. Gue megang beberapa brand di sana, di Circle Commerce. Gue baru masuk kayaknya ketika lo cabut, gue baru masuk di 2018. Kayaknya sih gue baru keluar juga 2019. Apa 2018 awal ya? Ya pokoknya pas Circle GOP 6 aja, gue singkatnya itu deh. Terus 1 tahun 2 bulan 3 bulan, habis itu gue cabut. Gitu. I see. Oke. Oh, nice. Gue setelah itu gue pengen nanya sama Jovita, asik gue udah tau nama ini.
Berarti dari marketing ke product manager lo belajar lagi apa gimana tuh? Belajar lagi sih. Jadi emang waktu itu karena penasarannya udah lama. Jadi karena memang penasaran, gue cari tahu. Cari tahunya ya baca buku. Kebetulan ada teman yang jadi product manager, jadi tanya-tanya. Sebenarnya sempat explore hal lain juga di dalam produk. Itu kan ada beberapa ya, ada product researcher, Iya, ada benar. desainer. Nah itu gue sempat explore juga di situ gitu. Gue sempat ngambil kayak course product design dan segala macam. Tapi akhirnya yang kayaknya berasa, kayaknya gue bakal lebih nyaman di sini itu di product manager sih. I see. Wah, nice. Nice to meet Sekarang you berarti too. di mana nih? Bukan di Jakarta ya? Bukan, gue lagi di hometown gue di Semarang. Oke. Oke, kalau Kak Jovita saat ini ada di mana? Di Iya, Medan. lo di mana? Oh, Di Medan. pantas tadi kelihatan aksen dikit-dikit tuh. Biasanya orang langsung tahu sih. Biasanya waktu. K sama T di belakang Iya, itu benar. pasti kelihatan banget. Oke deh, kalau kayak gitu. Perkenalannya tadi udah kenalin namanya juga, terus juga kegiatannya juga. Oke, Kak Revin berarti sekarang apa nih kegiatannya? Kalau tadi kan Kak Jovita kan as a product manager di Cicil gitu. Nah, kalau Kak Revin apa? Gue lagi coba-coba ngerintis bikin satu marketing studio gitu. Kalau tahu di luar tuh ada namanya Gary Vaynerchuk itu kan dia bikin satu marketing ala-ala studio gitu kan. Nah gue keinspirasi tuh pas waktu di Circle yang tadi gue bilang sama si Jovita juga. Di Circle kan kita nge-approach-nya brand-brand besar. Nah coba kalau kita mengimplementasikan ke brand-brand kecil tuh, which is kayak business owner kayak coffee shop atau enggak brand-brand fashion yang kecil, ya pokoknya yang masih kelasnya UKM lah. Dengan scope of work-nya hampir sama yang gue lakukan di Circle. Kayak gue bikinin digital campaign-nya, gue bikinin kayak strategiknya gimana, di sosmednya bagaimana, gitu-gitu sih. Sampai gue di tahap kayak ngitungin budget, ya gitu marketing budgetnya gimana gitu. I see. Berarti sekarang fokus untuk runningin bisnis sendiri gitu ya, Yes. Kak Revin. Oke, sukses Kak Revin untuk bisnisnya dan juga Kak Jovita di Cicil. Mudah-mudahan sukses terus, lancar terus semua urusan dan planning-planningannya. Acaranya seru banget, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Kak Jovita sama Kak Revin juga nyambung, klop banget. Aku pun juga jadi ikutan seneng gitu dengerinnya, dan mungkin teman-teman yang saat ini juga dengerin juga bisa ikutan happy gitu ya, bisa dapat sesuatu dari Kak Jovita dan juga Kak Revin. Tapi sayangnya kita udah harus closing nih, kita sudah harus tutup podcastnya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak atas waktunya Kak Jovita dan juga Kak Revin. Terima kasih. Terima kasih juga. Thank you banget Kak Jovita dan Kak Revin, sehat-sehat. Bye-bye. Ya, take care. Dah. Bye.